si pelakunya ini ternyata kebanyakan tidak beroperasi di dalam negeri. Di Indonesia, mereka ada di luar semua. Kalau nggak salah itu datanya itu sebulan itu ada sekitar 24 triliun satu bulan. Dengan orangnya itu. Tapi ada beberapa yang kejadian kayak gitu ya. Ada beberapa yang untuk itu kami minta maaf. Akibat apa ya? Ini Kominfo udah membabi buta ini soalnya. Iya. Selamat datang di podcast Setengah Kamar. Iya. Kali ini pecah, kita kedatangan suhunya suhu. Ini abang da kita yang menyala. Iya. Udah suhu menyala lagi. Panas dong. Menyala, abang Wamen. Iya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Gimana Frans? Adon? Baik. Alhamdulillah baik. Yeah. Semakin muda. Kalau saya lihat di TV itu ternyata aslinya lebih muda. Oh gitu ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Menurut aku lebih muda lagi gitu. Muda lagi. Iya. Puasa Ramadan ternyata semakin membuat sehat, mungkin seperti itu ya. Insya Allah. Iya. Bang, ini terima kasih kita bisa berhasil menculik. Udah pernah hadir di podcast kita. Di podcast kita Setengah Kamar. Iya. Numpang lewat langsung kita culik. Iya. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Karena kita punya kegelisahan sebetulnya sudah berbulan-bulan. Jadi ada saudara saya itu terjerat hutang judi online. Hutang judi online. Hutangnya tuh sampai ratusan juta, Bang. Itu pinjol atau judi online? Judi online. Jadi gini, dia pinjem kemana-mana, ya ada yang ke pinjol, untuk main judi online. Untuk main judi online. Jadi udah judi online terjerat dengan pinjol. Gitu. Jadi namanya tragedi rangkap 2. Bahkan pinjamannya tuh udah ke tetangga. Iya. Nah, jadi itu yang membuat keluarga resah gitu ya, teman-teman gitu ya. Tapi ternyata setelah kita cek di sosial media, di kabar-kabar terkini, ternyata Kominfo telah memblokir 1 juta konten. Kasih tepuk tangan dong. 1 juta konten yang berkaitan dengan judi online. Itu benar, Bang? Benar. Jadi perang judi online ini memang sebetulnya sudah beberapa tahun dilakukan. Cuma memang 1 tahun terakhir ini masif sekali muncul. Dan kita monitor judi online ini udah masuk sampai ke level masyarakat bawah. Benar. Gitu. Masyarakat bawah yang betul-betul mainnya itu bisa dibilang pasang 10.000, 5.000. Oh, ribuan ya? Iya. Itu bukan uang gede, uang kecil-kecil gitu. Udah sampai situ. Jadi itu banyak anak-anak muda, terutama yang di desa-desa, dan bahkan juga ibu rumah tangga. Iya. Bermain. Ibu rumah tangga itu? Ibu rumah tangga ikut bermain judi online ini. Inilah yang membuat Pak Presiden, Pak Jokowi itu sangat-sangat prihatin dengan perkembangan judi online itu. Nah, waktu kita diberi amanah gitu untuk in charge di Kominfo, tugas pertama dari Pak Presiden itu adalah sikat judi online. Sikat judi online. Luar biasa Jadi sih. makanya kita pun lalu bergerak cepat gitu. Kita konsolidasikan, nah kita petakan, ternyata complicated nih. Iya. Karena apa? Karena satu, dia memakai channel, memakai akun yang wajahnya bisa 1.000 wajah. 1.000 wajah maksudnya di cloning. Jadi kalau satu kita tutup, dia muncul lagi yang lain, muncul lagi dengan cepat gitu. Nah, terus yang kedua, ada keterbatasan otoritas di Kominfo, hanya bisa memblokir atau memutus akses. Iya, gitu. Oke. Down, diblokir, segala macam gitu ya. Sedangkan tindakan-tindakan yang sifatnya hukum gitu itu bukan domainnya Kominfo ya. Bukan domainnya Kominfo. Oke. Terus yang kedua, untuk melacak si pelakunya ini ternyata kebanyakan tidak beroperasi di dalam negeri. Di Indonesia, mereka ada di luar semua. Gitu, ada di Kamboja, ada di Myanmar, seperti itu. Dan juga beberapa negara tetangga yang lain gitu ya, yang dimana judi itu dilegalkan. Jadi ini yang membuat kita kesulitan
Dan ada informasi juga yang kita dapatkan, ternyata yang menggerakkan judi online di luar itu banyak juga WNI-nya. WNI ya. Iya. Rangkap pekerjaan. Rangkap pekerjaan. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa instansi, termasuk dengan Polri. Ya. Dengan Barreskrim ya. Untuk melacak ini semua. Gitu. Ya memang itu ranahnya APH ya. Iya. Aparat penegak hukum untuk melakukan pelacakan ya. Siap, Kita ya itu tadi. Wewenang kita itu hanya putus akses dan memblokir dan memutus akses atas permintaan itu tadi. Gitu. Iya. Tapi karena ini perang dengan judi online, jadi kita coba koordinasi lah dengan semua yang terlibat dalam soal ini. Jadi ini memang sistemik. Sudah mengakar juga ke bawah, banyak yang kecanduan, jadi seperti Mas Pras bilang gitu ya. Iya. Terjerat kemana-mana, dan itu cerita begitu banyak sekali kita dengar. Iya, dan sehingga ada yang kecanduan berat ya. Itu sudah masuk ke kecanduan. Sampai ada yang jual kehilangan aset. Yang lebih mengenaskan adalah karena terjerat dengan judi online, lalu kehabisan uang gitu. Pinjam uang lewat pinjol ilegal. Sudah jatuh. Nambah masalah dengan masalah. Masalah. Akhirnya tambah ribet. Iya. Kehidupannya gelap. Tambah gelap. Tambah gelap. Dan kita juga mendengar informasi yang terjerat pinjol ilegal ini ada yang bahkan sampai bunuh diri kabarnya. Sampai bunuh diri. Ya, ada beberapa itu. Ada beberapa gitu ya. Jadi kita sangat prihatin dengan masalah ini, sehingga Kominfo sangat serius. Ini menjadi top priority ya, prioritas top di Kominfo saat ini. Itu tadi ditanya bagaimana kita mau menghandle ini. Iya. Betul. Ya, jadi memang ada satu satuan khusus di Kominfo yang khusus ngurusin judi online. Konten judi online dan konten-konten negatif yang lain. Ya, di situ selain judi online ada pornografi, ada terorisme, ada konten yang tindak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang, dan lain sebagainya macamnya yang berdasarkan undang-undang itu konten yang dilarang lah. Yang melanggar hukum. Isinya melanggar hukum gitu. Jadi kita monitor itu semua. Nah, sekarang prioritasnya adalah judi online. Online. Iya, tapi kalau misalnya ada 1 juta itu tadi kan kontennya, Bang. Itu termasuk website, aplikasi, atau apa itu tadi? Semua. Oh, semua? Semua. Jadi aplikasi, website, gitu semua dipantau. Pokoknya yang lewat channel, platform digital, segala macam itu di bawah pengawasan. Kita semua. Tapi gitu. Kalau pakai VPN masih bisa berarti? VPN bisa. Kalau kita identifikasi, kita blok juga. Gitu. Ya kita blok juga. Nah, jadi kita coba identifikasi, kita coba melakukan cyber patrol gitu ya, kita patroli di situ. Di cyber ya. Kita pakai secara manual, kita juga pakai AI gitu, artificial intelligence untuk melakukan mengenali scanning ya. Karena apa? Karena dia kenceng sekali. Jadi kalau Anda main ke kantor Kominfo, kita punya war room di situ. War room untuk perang dengan judi online. Perang dengan judi online ya. Di situ kita punya bisa dibilang ada ratusan orang yang punya shift 24 jam gitu. Jadi shift kita 3 kali ganti. Satu hari itu 3 kali ganti shift. Bekerja 24 jam. Itu memonitor itu semua gitu. Iya. Nih Hasbi, kamu judi online nggak? Ya, lihat wajahnya sih, wajah suka bertarung. Tapi memang itu darurat, Bang, bener. Itu darurat yang efeknya bertubi-tubi, ya kan, ke keluarga. Betul. Dan ya terutama itu finansial kan, udah jatuh tertimpa pot. Udah jatuh tertimpa fakta. Udah jatuh tertimpa emas ya, itu masih lebih enak ya. Tapi berarti bisa diperkirakan sebetulnya lebih banyak dari 1 juta itu sebetulnya ya, masalah konten dan persebaran informasi judi online. Betul, itu
seperti puncak gunung es lah ya. Oke. Puncak gunung es karena memang mereka berjejaring cukup hebat Masif. juga, masif. Bukan apa-apa, ini perputaran uangnya itu memang menggiurkan sekali. Jadi itu diperkirakan berdasarkan data PPATK hampir 1 triliun. Gila, Gitu. gila. Bisa sampai 1 Sekali triliun. transaksi. 1 triliun? 1 triliun kalau nggak salah itu datanya itu sebulan itu ada sekitar 24 triliun 1 bulan. Jadi itu Sebulan. hampir 1 triliun setiap harinya. Perputaran uang yang dari judi online. Dan itu pasarnya adalah menengah ke bawah. Menengah ke bawah, kebanyakan menengah ke bawah. Orang-orang susah. Orang-orang susah. Miris. Gitu. Gila. Jadi memang gila banget, apalagi yang namanya judi slot ya. Yang paling sering main yang judi slot itu. Iya. Masanya 10.000 selama jam ini loh langsung. Kenapa? Mana bang? Yang kan deteksi nih bang. Coba dicek. Ya, saya ada beberapa keluarga yang kena soalnya. Iya. Jadi Ya, karena memang menggiurkan ya. Main itu pasang 10.000 dan biasanya memang algoritmanya itu kalau kita pasang pasti menang pasti gitu. menang. Pasti menang. Awal-awal menang. Awal-awal menang. Setelah gitu. itu baru kalah terus. Ya, kalah terus. Jadi memang lebih banyak kalahnya. Ya, kelihatan memang indah, Bang. Ada teman saya tuh yang nikah. Hmm. Dia bilang saya nikah ini karena judi online loh. Oh, bagus banget gitu kan. Karena Waduh. kalau pas dia dapat tuh, pas dia dapat tuh sampai 70. 20 juta. Iya. Sebulan. Nggak mesti ya. Waktu itu dia mau nikah ya kan. Terus dia tuh Main, masuk menang. berapa menang gitu kan. Begitu menang bisa langsung buat nikah. nikah. Nah, cuman kan kita nggak tahu dia kalah seberapa banyak gitu loh. Iya. Iya kan. Tapi Ya, ini Bang, perlu dikirim lagu dari Bang Roman. Judi ya. gila sih. Nah, kalau untuk yang 5.000 rekening itu gimana prosesnya dan diapain itu? Nah, 5.000 rekening itu kan teridentifikasi waktu dilakukan pelacakan gitu ya. Pelacakan, Oke. transfer uangnya gimana. Iya. segala macam. Jadi kita cuma bisa lapor itu ke Bariskrim dan juga ke OJK gitu. Setelah itu tindakan diambil oleh instansi yang berwenang lah. Kominfo hanya bisa memblokir. Blokir akunnya aja. Akunnya aja. Blokir gini, akun internetnya atau URL-nya, domainnya, segala macam itu yang bisa kita blokir. Tapi kalau rekeningnya itu bukan wewenangnya Kominfo. Kominfo nggak bisa blokir rekening. Yang bisa blokir rekening itu ya bank. Ya, OJK atas perintah OJK dan lain-lain ya. Nah, di kita cuma bisa report aja, gitu. 5.000 Karena akun. tadi baca itu ya capaian Kemenko selain 1 juta konten yang udah diblokir, ada 5.000 akun. rekening yang diblokir juga sama Iya. Kemenko. Nah, Iya. itu berapa bang total nominalnya itu bang? Kalau Nominalnya dari 5.000 rekening itu. Macam-macam nominalnya itu. Dan biasanya mereka rekeningnya kan pindah-pindah. Jadi begitu sebelum itu diblokir, biasanya setelah transaksi itu mereka kosongkan rekeningnya. Gitu. Dengan cepat mereka ngambil. Jadi mereka udah punya mekanisme. Langsung withdraw gitu ya, langsung tarik gitu ya. Begitu masuk withdraw, jadi begitu diblokir itu sebenarnya nggak banyak yang bisa Oke, nggak bisa diselamatkan ya. Iya, tapi karena kan mereka udah ada tahu. historinya kan. Oke. Historinya kan bisa dilacak oleh PPATK. Benar. Lalu lintas uangnya itu gitu. Ya, kalau Jadi dari satu rekening itu ada rekening yang lain untuk nampung, dari sini nanti ada lagi, baru yang di ujung sana yang naik. Gila ya. Gitu ya. Jadi memang nggak bisa kedeteksi satu rekening Nggak langsung, bisa nggak bisa langsung, ya. nggak bisa. Dilempar ke beberapa gitu Iya, ya betul. skemanya mereka ya. Ya mereka lebih pinter sih kak. Iya, mereka bikin berlapis-lapis gitu. Tapi itu udah Iya. teridentifikasi lah ya. Teridentifikasi. Bener. Ya, jadi ya itulah yang dilakukan Kominfo. Kita tetap menjalankan perintah ini ya untuk memerangi judi online ya, karena memang sangat merusak mentalitas masyarakat di bawah. Yang saya khawatirkan bukan hanya ya judi dilarang di negeri kita ya, baik secara agama itu mengharamkan, juga undang-undang mengharamkan judi. Iya. Instan. Itu satu. Yang kedua, yang terjadi di bawah itu judi ini juga mengancam etos kerja keras. Iya. Benar itu bang. Pikirannya instan dan instan. Kaya atau apa segala macam gitu, sehingga
jalan pintas, gitu ya. Dan mentalitas ini akan merugikan kita sebagai bangsa gitu untuk jangka panjang ya. Betul. Karena etos kerja keras ini sangat penting sebetulnya untuk meningkatkan produktivitas bangsa gitu Bangsa ya. kita, betul. Jadi ini memang ancaman yang nyata, pelan-pelan menggerogoti. Kalau nggak diambil tindakan yang tegas itu bisa Bahaya. Dan dalam hal ini Kominfo sudah tegas gitu ya ngambil tindakan. Nah, tapi untuk ini Bang, untuk influencernya yang mempromosikan, ya kan? Ini kemarin sampai sebelum Lebaran, nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya? Sebelum Lebaran itu sebelum pemilu. Itu masih banget. Pemilu pun masih ramai. Masih ada ya? Masih ramai. Beberapa nama ternama, tapi sudah sempat masuk di daftar ya. Ada yang sudah masuk di daftar, sudah ditindak, tapi sebagian masih bergentayangan. Nah, itu prosesnya gimana Kominfo? Ya, kalau terdeteksi oleh Kominfo dan yang dipromosikan itu sesuatu yang melanggar undang-undang, dan juga kita mendapat laporan dari aparat penegak hukum tentang soal itu atau dari masyarakat, dan setelah pengecekan dia melanggar undang-undang, ya kita blokir gitu. Hanya bisa diblokir. Tindak lanjutnya nanti Barreskrim berarti. Polisi gitu. Harusnya tapi pidana itu kan ya, kalau yang mempromosikan. Yang mempromosikan ya tergantung bagaimana cara dia mempromosikan Konten promosinya ya, balik lagi ke situ ya. Saya kira itu udah ranahnya polisi lah ya, untuk menelisik apakah dia melanggar undang-undang, KUHP di pasal berapa gitu ya. Yang lebih detailnya polisi yang bisa menentukan gitu loh. Iya. Kadang kita terlalu kejebak dulu nih. Kominfo gimana nih? Padahal kan ternyata tupoksinya beda. Hanya bisa memblokir. Banyak yang salah paham kayak gitu. Iya, tupoksinya beda. Jadi enggak, ya Kominfo hanya punya wewenang gitu saja, putus akses atau blokir gitu memblokir. ya. Kalau Jadi, mereka di take down misalnya kalau kontennya nyata-nyata melanggar hukum gitu. Iya. Sementara mereka pinter gitu kan, mereka pakai VPN tetap main. Tetap main. Ya itu masalahnya. Iya. VPN. Pakai VPN masih bisa mengakses karena dia kan berada di luar. Iya. Dia punya server, dia taruh di luar gitu. Jadi kita cuma bisa cegat di pintu masuknya aja. Betul. Tapi kalau pakai pintu masuk lain ya lolos gitu. Pakai VPN gitu ya. Ya itu tantangannya memang. Tantangan. Ya tapi apa boleh buat, apapun kita akan terus lakukan ya Bang. Lakukan itu gitu lah. Perang sih Bang Dwi, karena itu tadi ya, anak-anak pikirannya udah cepat caji gitu kan, pengen dapat yang cepat gitu kan. Iya kan. Sementara di awal-awal sistem mereka memang ngasih dulu ya kan, kayak investasi ya Bang ya. Itu semua digerakkan oleh mesin. Jadi mereka bikin program yang khusus untuk itu. Mereka sudah punya desainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pemain judi slot lah misalnya gitu, sudah dihitung misalnya kalau 10 kali dia pasang mungkin dia menang 3 kali, 7 kali kalah. 7 kali kalah. Ya, gitu. Nanti kalau dilihat dia cukup intens, dia udah pasang banyak segala macam, nanti kadang-kadang terus diberikan harapan-harapan, setelah sekian banyak kalah terus. Iya. Jadi ya bahkan akan dilihat juga misalnya makin naik taruhannya, makin naik gitu, dibiarkan menang dulu, nanti dia pasang lebih gede lagi kalah. jadi ada algoritma yang bekerja. Algoritma itu selalu membuat kita punya mimpi dan harapan bahwa kita akan menang nih. Dan selalu ada perasaan gitu. Dan ketika itu terbukti menang, wah kita tambah yakin. Pasang lagi, main lagi. Pinjam duit teman, pasang lagi. Duit siapa, pasang lagi. Nggak tahunya aset udah habis. Nggak terasa, karena waktu menangnya juga lumayan gede. Iya. Puluhan juta, benar. Itu tadi dapat 75 juta kan? Kalahnya nggak tahu berapa ratus gitu. Jadi ada algoritma yang memang bekerja untuk itu, dan dia sudah bisa membaca karakternya juga, karakter pemasannya gimana gitu. Tapi kesulitan yang paling sulit apa Bang dalam mengatasi judi online? Apakah misalnya ya, ini kan pasti ada yang mengkondisikan nih, ya kan? Pasti judi online ini kan lahan-lahan bisnis kan. Ngomongin bisnis pasti ada pihak-pihak oknum-oknum yang membackupi misalnya. Nah itu
teridentifikasi atau gimana caranya untuk istilahnya melawan? Jadi oknum-oknum ini kan biasanya mensupport gitu ya. Kayak misalnya nih berapa puluh website gitu kan. Nah, mungkin websitenya kan Kominfo hanya bisa memportal, ya kan, hanya bisa menutup gitu. Berarti tidak bisa untuk mencari ini di mana dalangnya siapa, atau misalnya melawan ke pihak-pihak yang tadi disinyalir membackup gitu. Melakukan itu nggak Kominfo? Kominfo nggak melakukan ya? itu. Kita hanya membuat mapping digitalnya aja. Misalnya kaitan antara akun ini dengan akun yang lain, akun A dengan akun B, akun C gitu ya. Kita bisa bikin mappingnya. Dan kita crawling kan juga dengan mesin gitu. Kita sudah baca polanya, terus kita udah mengerti juga di server-server mana aja itu sering ditaruh gitu ya. Dan kita bikin semacam counternya gitu dengan AI juga. Dengan AI juga, karena nggak sanggup kalau dengan tenaga manusia biasa aja. Jadi kita coba scanning dia dengan cepat gitu. Perpindahan akunnya itu juga kita ikuti, ada historinya itu semuanya pakai AI juga. Pakai AI ya. Dan tenaga manusia di situ hanya mengontrol untuk melakukan verifikasi kalau ada akun yang meragukan apakah ini judi online ataukah akun game biasa atau apa gitu. Jadi itu nanti kita cek gitu, dicek dulu. Nah, kadang-kadang memang dalam perang yang masif ini ada yang terdampak juga. Kadang-kadang ada akun yang sebetulnya tidak ada kaitan dengan itu. Jadi kena gitu. Jadi kena, dan biasanya kita selalu evaluasi gitu loh. Begitu dapat komplain gitu ya, kita segera evaluasi, kita minta maaf dengan orangnya itu. Tapi ada beberapa yang kejadian kayak gitu ya. Ada beberapa yang untuk itu kami minta maaf. Akibat apa ya? Ini Kominfo udah membabi buta ini soalnya. Iya, karena kita dibabat habis ya. Iya. Jadi ada beberapa akunnya yang sebetulnya ya tidak terlibat lah gitu ya, cuma namanya mirip atau apa gitu ya. Karena ini si akun-akun judi online ini pakai nama-nama yang juga mirip dengan nama-nama yang akun-akun ya gitu ya. Yang teridentifikasi gitu. Ya. Betul. Tapi gimana Bang tanggapan kabar soal ada oknum baju coklat yang dibalik kasus pinjol itu? Pinjol apa judi online. Nah, itu dari Kominfo, dari kita bekerjasama dengan Bareskrim lah ya untuk soal ini, dan mereka pasti punya mekanisme sendiri lah gitu, untuk mengidentifikasi, untuk melihat jaringan, dan saya berterima kasih dengan Mabes Polri ya, cukup komit juga dan seirama dengan apa yang dilakukan oleh Kominfo. Ya. Mereka juga melakukan inspeksi ke dalam juga, jadi timnya juga tim yang kira-kira ya integritasnya bagus gitu, bisa bekerja untuk memerangi ini dan membongkar jaringannya segala macam seperti itu. Ya kita nggak bisa masuk wilayah itu soalnya, jadi kita hanya bekerjasama seperti saya katakan, kita mensuplai informasinya, terus aparat penegak hukum lainnya yang bekerja untuk melakukan pelacakan lebih jauh gitu. Ya mungkin sudah ada investigasi yang lebih dalam di Bareskrim sehingga pasti. Iya. Sehingga mereka bisa memetakan misalnya ini dilakukan oleh siapa. Oknum gitu ya. Karena memang pasti ada sih ya namanya oknum kan, nyari keuntungan kan. Betul. Benar. Betul. Tapi dari hasil pelacakan itu Bang, dari yang sudah dilakukan oleh Kominfo sendiri, itu pusatnya, basisnya sebenarnya terbesar di mana dari beberapa negara? Semuanya di luar Indonesia. Ya di negara ASEAN ya. Paling gede itu satu negara ada di Myanmar, cuma di Kamboja itu yang lumayan besar. Dua negara ini ya, yang mayoritas itu. Iya. Tapi ya mereka kan berkedok misalnya perusahaan IT gitu. Perusahaan IT lalu melakukan rekrutmen, dan rekrutmennya orang Indonesia juga karena mereka basisnya di sini. Iya, target pasarnya di sini. Kan mau di sini. Jadi kan pakai bahasa Indonesia gitu ya kan. Nah, banyak
anak-anak muda kita yang pinter-pinter itu juga karena ditawari bekerja di Kamboja, Perusahaan IT lagi ya kan? perusahaan IT, iya masuk, mereka mengira mereka akan membuat program buat game, Iya. gitu. Ternyata judi Developer online. kita. Ternyata itu mendevelop program untuk atau aplikasi untuk judi online gitu. Iya. Ya, itu yang mereka sesali juga, tapi mereka udah kadung berangkat terikat kontrak gitu. Benar. Dan mungkin ada juga pengusaha Indonesia yang akhirnya naruh di sana gitu ya. Ada nggak? Saya nggak tahu itu. Belum tahu ya? Belum tahu gitu. Kalau ada yang naruh uang di sana atau enggak. Sekarang kan ini kan perputaran di judi online sebagai yang disebutkan tadi kan gede Satu banget. hadis 1 T. Iya, nyaris Kan? 1 T. Nyaris 1 T. Satu bulan 24 T rata-rata tadi ya. Iya. Gila, 20 sampai 24. Kita sehari 500.000 aja pusing. Itu data loh ya, data dari PPATK ya, Iya. berdasarkan uang yang beredar ya di situ, jadi potensial sampai segitu tuh. Gila dan itu dari uang jerih payah. Iya. Makanya Abang harus kasih motivasi Bang untuk teman-teman yang di luar sana, terutama yang pecandu nih. Nih sebenarnya obrolan ini akan 1,5 jam, cuman kayaknya beliau sudah harus melanjutkan aktivitas kayaknya. Iya, ini Mohon bulan puasa ya. Ada banyak kegiatan-kegiatan. Diberi saran atau tips nih, gimana sih sebenarnya biar bisa lepas dari kecanduan judi online. Ini kan kecanduan soalnya kan. Kecanduan. Iya, saya kira yang pertama jauhi aplikasi-aplikasi judi online, itu tindakan yang paling awal ya, jauhi itu. Terus yang kedua, cari aktivitas yang lebih produktif ya, yang halal gitu, yang kira-kira lebih pasti gitu. Kalau judi online ini kan nggak pasti. Nggak pasti. Iya, bisa dapat bisa nggak gitu ya. Pasti sih, Bang. Ya, pasti kalah. Ya itu juga pasti. Karena ujungnya pasti kalah. Ya Pasti jarang kalah. sekali ada yang bisa menjadi kaya kecuali jadi bandar. Jadi pemain judi jarang ada yang kaya kecuali dia jadi bandar. Berarti harus jadi bandar. Iya, kalau jadi bandar Jangan. itu dosanya berlipat-lipat. Aduh. Gitu. Iya, jadi jarang yang bisa begitu. Jadi hilangkanlah mimpi menjadi kaya karena judi online. Itu mustahil gitu. Jadi lebih baik kita bekerja keras dengan keringat sendiri, dengan rezeki yang halal. Nah, terus kemudian ya itu tadi, alihkan perhatian, jangan masuk ataupun tergoda dengan situs-situs itu, cari aktivitas yang lain gitu. Karena kebanyakan tadinya mereka yang bekerja nih, bekerja ya, yang kita tahu Iseng-isengan awalnya ya. Lalu kemudian kok enak ya, seperti dibilang Mas Prasadi itu bisa dapat 70 juta Iya. wah, bisa nikah ya, macam nggak tahu nikah yang kedua pakai iya ya. Tapi ruginya juga kita nggak tahu ya kan. Iya. Ujungnya pasti kebanyakan tidak ada kisah bahagia sih dari para pemain judi online ini. Pada akhirnya ya semuanya terjerat dalam satu lingkaran setan gitu ya, dan susah keluar dari sana. Apalagi terjerat yang namanya pinjol. Pinjol. Nah, pinjol ilegal itu yang lebih gila lagi tuh. Mereka punya mafia. Kalau itu banyak yang main di dalam negeri tuh. Pinjol ilegal ya? Berarti ada yang legal dong, Bang. Kalau pinjol ada yang legal memang. Ada yang legal. Pinjaman online itu kan ada yang legal, yang terverifikasi. Judol. Oh, judol. Pinjol itu beda lagi. Online itu ada yang legal di bawah pengawasan kita ada. Itu yang udah memenuhi semua ketentuan ya. Kayak kita minjam uang di bank lah, seperti biasa gitu. Tapi yang pinjol yang satunya ini kacau banget gitu ya. Sangat eksploitatif dan itu merugikan. Sampai 20%. Iya. Lebih ya? 20%, lalu data-data pribadi itu diungkap, disebar gitu fakta gitu, untuk menagih ya.
Oke, saya kira Siap. Terima kasih Bang. semoga semua kita dilindungi dari godaan. Amin. Terima kasih Ya. Abang. Terima kasih. Semoga tetap menyala terus. Kita jaga negara ini, kita jaga Kominfo, kita jaga adik-adik kita biar tidak terjerat ke judi online dan pinjaman online. Amin. Amin ya Allah. Ya, makasih Bang. Terima kasih Bang Pras. Ya.